Good evening everyone, this is your host Karina Putri Adrian. Welcome to the very first HMTI Podcast Live Session 2020. Jadi podcast kali ini disiarkan secara langsung di lobi Politeknik Negeri Batam pada tanggal 11 Maret 2020 di Instagram official HMTI @sahabat_HMTI. Jadi untuk teman-teman yang nggak bisa hadir di lobby bisa tetap menikmati acara dengan menonton dengan menonton story live streaming kami. Tapi untuk itu juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir karena kalian akan mendengarkan secara langsung kisah penuh inspirasi dari tamu istimewa kita. Dan jadi langsung saja kenal kakaknya karena kakak itu kayak udah pengen kayak gitu dikenalin. Okay, so in this session we are talking about self-improvement with our special guest Kak Sally Febrilia Mayora. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya Om Swastiastu, selamat sore. Sambut salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita. Jadi tepuk tangan itu sebenarnya itu apresiasi juga sih gitu. Jadi makin semangat kan, apalagi ini kegiatan pertama HMTI. This is very great honor for me to be here. Ini benar-benar kesempatan yang benar-benar luar biasa banget karena perdana, apalagi di Kota Batam, jarang banget ya dengar masalah podcast. Kalau kita di ibu kota Jakarta udah biasa. Tapi kalau di sini ya kan, anak-anak yang internasional deket Singapura gitu ya kan, ngadain podcast, itu baru luar biasa gitu. Ini kayak bukan pun kakak lo yang merasa great honor, tapi kami juga kayak kami memiliki seorang kakak lo di sini kayak dari founder Lingkar Tangan, forum informasi remaja, nah itu kan, wah. Uncu. Jadi lagi kan ke talk about self improvement. Nah, menurut kakak sendiri nih, apa sih arti self improvement itu sendiri? Oke, self improvement. Sebenarnya itu konotasinya itu dalam bahasa Inggris ya, artinya perubahan diri. Sebenarnya segala sesuatu yang berubah itu bisa kita definisikan menjadi dua hal menurut saya. Yang pertama itu adalah changing atau transform. Ya, kalau kita berbicara masalah self improvement itu sangat identik banget kalimatnya. Ya, apa sih? Tahu nggak sih bedanya changing sama transform? Changing itu merubah diri kita. Transform itu ya sebetulnya selalu merubah, cuman mungkin Ya. bentuknya nggak sepenuhnya berubah dari kita yang sebelumnya. Betul banget, luar biasa. Berarti hostnya kali ini juga pinter banget ya. Wah, malu nih. Nah, self improvement itu bener banget identik sama yang namanya changing atau bisa disebut dengan transform ya. Changing itu artinya sesuatu yang berubah ya, signifikan, dan itu bentuknya adalah hal yang cepat dan tidak secara keseluruhan. Sedangkan transformation itu kita mengubah seluruhnya gitu. Sebenarnya salah nggak sih kalau kita mengubah seluruhnya? Nggak salah teman-teman. Tahu nggak sih masalah robot Transformers ya? Itu kan sesuatu yang unik ya. Dari mulai bus tiba-tiba jadi robot gitu. Ya kan, perubahannya luar biasa gitu. Dan kita membutuhkan itu di era 4.0 ini saat ini ya. Yang biasanya kita cuman komunikasi lewat telepon, tapi sekarang kita udah cukup lewat internet dan bahkan nggak bisa hidup tanpa internet gitu. Itu artinya kita sudah mentransformasikan hidup kita. Nah, kaitannya sama diri kita sendiri karena ada kata self itu di depannya adalah bagaimana kita mengubah diri kita menjadi ke arah yang lebih positif. Ke arah yang positif ini depends gitu. Apakah kita ingin berubah sedikit atau berubah seluruhnya, dan itu disesuaikan sama kondisi sama kebutuhan kita masing-masing. Itu sih menurut aku self improvement itu. Jadi perubahan diri kita untuk ke arah yang positif, bukan malah ke arah yang negatif. Nah, makanya gimana sih cara kita bisa mengubah diri kita menjadi ke arah yang lebih baik? Pertama adalah knowing yourself ya. Banyak dari kita yang nggak tahu diri kita ini siapa sebenarnya gitu loh. Makanya kadang-kadang kita itu nggak tahu apa sih yang mau diubah gitu.
kita ini siapa sih? Kita kadang-kadang masih bertanya-tanya, jangankan jati diri kita. Kadang-kadang kita juga bertanya, ini cocok nggak ya jurusan kuliah yang aku pilih? Terus kadang-kadang banyak orang yang banting setir buat kuliah gitu. Jurusan yang dia pilih itu banting 180 derajat di pekerjaan. Gitu. Karena apa? Karena dia nggak mengetahui dirinya itu siapa gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih masalah diri kita. Itu yang paling penting. Gitu. Oke, jadi kakak bilang kan kalau transfer itu seperti Transformer film itu. Nah, Iya. di Transformer itu sendiri kan ada dua side tuh kan kak, ada yang baik dan juga ada yang jahat. Jadi dari kesimpulan itu bisa diambil bahwa kita ya seharusnya menjadi seperti Optimus Prime. Dia tuh Iya. dia transform dirinya menjadi gimana bilangnya kayak the best version of himself gitu. Jadi kita harus menjadikan diri kita versi terbaik untuk diri kita sendiri begitu. Betul banget. Makanya itu kadang-kadang penting diantara kita semua itu mengetahui apa sih yang mau kita ubah dari diri kita. Bukan karena orang lain mengomentari kita, ah Sally potongan rambut kamu gak bagus, gak kelihatan anak muda gitu. Ah Sally, kamu kayaknya gak cocok deh di bidang keuangan, kamu tuh cocoknya di leadership gitu. Orang lain itu boleh berkomentar tentang diri kita. Orang lain boleh menilai kita hitam atau putih. Asalkan mereka mendapat pelajarannya, itu kita sudah mendebarkan efek positif gitu. Tapi kalau misalnya mereka ingin mengubah kita, itu kita harus ada kasih warning gitu. Karena cuma diri kita yang bisa berpengaruh, dan ini adalah badanku gitu. Aku berhak untuk bisa mengubah diriku gitu. Apakah aku mau ke jurusanku atau dandananku, itu adalah tergantung sama kita. Dan be yourself gitu. Wherever you go, kalian itu unik gitu. There's no one like you in this world gitu. Harus ingat seperti itu. Cuman kayak Ani deh yang kayak gitu. Sally deh cuma satu-satunya ciri khasnya kayak gitu. Jadi ciri khas kamu yang bikin kamu dikenali gitu. Orang itu nggak akan ingat kamu dengan bagaimana cara kamu berbicara, bagaimana kamu berprestasi, atau apa pencapaian kamu. Orang lain belum tentu ingat gitu. Tapi sesuatu yang unik dalam diri kamu, itu yang bikin orang lain akan selalu ingat kamu sampai kapanpun. Entah itu hal yang positif atau negatif ya, itu pasti akan selalu bikin keinget gitu. Dan itu yang kalian harus bikin bangga sama diri kalian sendiri. Kalian punya ciri khas karena kalian jadi diri sendiri gitu. Jadi kembali lagi ke poin ini tadi kan kak, know yourself dan love yourself gitu. Iya, betul jadi, banget. Ya, jadi gak peduli lah tentang komentar orang tentang kamu, karena orang yang cuma salah satunya yang tahu tentang kamu itu diri kamu sendiri gitu. Iya, benar Jadi banget. seunik apapun kamu, senyentrik apapun kamu, percaya bahwa itulah yang akan diingat orang tentang kamu gitu. Walaupun jangan menjelekkan kamu, mengomentari kamu, Iya, tapi benar. percaya dengan komentar mereka itu sudah memberi apresiasi mereka bahwa mereka itu akan selalu mengingat kamu. Betul banget. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang yang ngejek orang lain atau ngebully orang lain itu ada dua hal. Pertama karena dia itu caper, ya kan? Atau yang kedua dia itu iri, ya. Jadi kadang-kadang orang yang ngejekin kita itu kadang-kadang itu adalah orang-orang yang iri sama kita, gitu. Takut kita itu ngelebihin dia, gitu. Bahkan Eyang Habibie ya pernah berkata bahwasanya kalian itu harus bersyukur punya orang yang ngebully kalian atau jadi haters kalian. Kenapa? Karena bayangin teman-teman, kalian semua punya waktu 24 jam. Kita semua waktunya sama 24 jam. Tapi bayangin, haters kamu sempat-sempatnya mikir kesalahan kamu, cari-cari sesuatu untuk bahan bicaraan dia. Dia tuh sangat memikirkan kamu. Jadi kalian bersyukur gitu ya. Dan orang-orang seperti itu jarang kalian temui. Itu adalah orang yang paling perhatian sama kalian. Dan gak selamanya sesuatu yang dibicarain haters itu adalah hal jelek. Kalau kalian menanggapi sesuatu secara positif, maka kalian juga akan melaksanakan sesuatu yang positif. Misalnya dia bilang, wah Sally kamu tuh public speakingnya bagus, tapi kamu ngomongnya kecepatan. Oh, kita kalau kita udah bijaksana, kita ya improve ourselves gitu loh. Nggak harus kita kayak, enggak lah, nggak kayak gitu. Kebanyakan dari kita itu terlalu baper gitu loh. Itu yang bikin kita stagnan. Sifat bapernya kita yang memang lagi darah mudanya bergejolak ini, kadang-kadang bikin kita tuh jadi stuck di situ-situ aja. Dan alhamdulillah, saya selalu berusaha untuk terus belajar. Bahkan hari ini saya juga terus belajar lewat masukan-masukan dan juga lewat saran-saran dari teman-teman, lewat pesan-pesan dari orang-orang. Tapi percaya teman-teman, sebanyak apapun orang di dunia ini memotivasi teman-teman, itu hanya eksternal. Yang paling penting adalah internal dalam diri teman-teman semua.
Jadi internal itu akan menentukan kalian sampai hari ini. Percaya nggak sih teman-teman? Saya ini juga orang yang kerap kali dibully, ya. Dibully dari arti kata cita-cita saya. Ada sebuah peribahasa mengatakan bahwasanya kalau orang lain belum membuli kamu atau mengejek cita-cita kamu, berarti cita-cita kamu itu belum terlalu tinggi. Ya. Cita-cita saya mau jadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Aminin dong. Ya. Amin. Amin. Ya. Kalau saya nggak jadi Presiden Republik Indonesia, nanti saya jadi Presiden startup terbesar di Indonesia. Amin. Amin. Jadi benar teman-teman. Ini kalau saya rasakan ya. Banyak orang yang berceloteh bahwasanya ketika kita bermimpi besar, justru kita hidup di lingkungan di mana gak mensupport kita, gitu loh. Saya udah pergi ke hampir 10 negara, ya, udah ke Australia, ke New Zealand, ke Filipina, lalu juga ke Thailand, Vietnam, terus lain-lain sebagainya. Di sana mereka ketika saya bilang cita-cita saya, bukan menyempelekan saya, malah mereka minta foto sama saya, karena dia percaya someday Sally itu bisa jadi presiden, gitu loh. Mereka tuh langsung kayak wah, jadi kayak, wih gila nih orang mimpinya gede banget gitu. Karena mereka sendiri, negara mereka takut gitu loh untuk terjun ke politik gitu loh. Sementara di Indonesia, ketika saya berada di tengah-tengah masyarakat, itu gak semua orang bakal mensupport saya. Tetapi itu yang bikin saya jadi semangat. Ternyata cemeh orang lain atau ejekan orang lain itu adalah bentuk orang lain itu peduli. Maka saya akan harus buktikan bahwa kalau saya mau jadi presiden, saya harus baguskan CV saya. Alhamdulillah saya juga pernah mendapatkan penghargaan di sidang PBB. Saya usia termuda yang hadir dan bisa pidato mewakili seluruh pemuda di dunia. Waktu itu saya ngomongin masalah SDGs, Hinterland Sustainable Development Goals. Saya ikut membantu warga suku laut bersama Eyang Sri Sudarsono atau adiknya B.J. Habibie, bersama Ibu Ainun juga, dan juga lembaga Orsos lainnya sejak tahun 2013. Jadi zaman-zamannya saya masih SMA kelas 1 itu saya udah ke pulau suku laut. Dan akhirnya dari awalnya suku laut itu yang tinggalnya di sampan, ya, mereka keliling-keliling samudra sampai akhirnya ketangkep sama polisi air. Akhirnya mereka menetap di pulau-pulau kecil. Terus yang awalnya di pulau itu nggak ada sekolah, akhirnya ada sekolah. Yang awalnya di sana nggak ada MCK, mereka sekarang ada MCK. Dan proses itu terus kita gaungkan bersama pemerintah hingga akhirnya saya juga mendapatkan penghargaan untuk berangkat ke mewakili salah satu pemuda di ASEAN yang cukup menginspirasi internasional, gitu. Dan terus juga mendapatkan kesempatan lewat aksi positif saya diapresiasi langsung oleh pemerintah di New Zealand sebagai Honorary Youth Ambassador for New Zealand, gitu. Dan juga berkesempatan untuk ke Australia dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, ketika orang lain ngomong kalian gak bisa, kalian bisa, gitu loh. Itu adalah salah satu contoh bahwasanya kalau saya mau jadi pemimpin besar, maka saya harus menyelami gimana sih penduduknya saat ini, gimana sih peran saya untuk bisa membangun Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Itulah yang menjadikan saya cukup berani untuk terus bermimpi, gitu. Mereka menertawakan saya karena mimpi saya sangat luar biasa, dan ketika awalnya mereka cukup menertawakan, tapi lama-lama mereka ikut join juga ke dalam organisasi yang saat ini saya dan rekan-rekan dirikan. Dan alhamdulillah juga organisasi ini juga berada di bawah naungan pemerintah. Wah, jadi dari semua papakan itu banyak banget apa sih dibilang prestasi kakak tuh banyak banget sampai lidah pun kayak ngomong itu kepleset gitu, pakai bahasa Inggris segala macam gitu kan. Itu menunjukkan bahwa kakak tuh hebat banget. Dan dari kakak bilang tadi bisa disimpulkan bahwa haters itu sebenarnya bukan membenci, tapi pengkoreksi. Betul. Dari yang dibilang sama haters kita tadi, kita bisa tahu apa kesalahan kita, kita mengoreksi diri, gitu. Dan dari haters itu sih kita bisa tahu kalau kita bisa jadi lebih baik. Betul. Versi lebih baik dari kita sendiri, gitu. Betul. Berbicara terbaik versi kita, tentu itu beda-beda dong setiap orang, ya nggak sih? Dan aku juga apresiasi dong untuk MC-nya hari ini, ya, karena MC-nya juga cerita sama saya, Kak, ini pertama kalinya aku MC nih, gitu. Nah, aku selalu bilang sama MC-nya, dan aku bilang bahwasanya selalu ada langkah pertama yang akan kamu mulai dalam hidup ini.
keputusan yang kamu ambil hari ini akan mengubah 100% takdir kamu gitu loh. Makanya ketika kamu nanti sudah melangkahkan sesuatu langkah yang baru, percayalah teman-teman, itu sama seperti teman-teman itu sedang mendaki gunung. Setinggi-tinggi gunung, apabila didaki, ia akan berada di bawah telapak kaki. Ya, teman-teman dalam proses pendakian saat ini teman-teman, dan teman-teman pasti ngerasa kayak capek, males, tapi percayalah teman-teman, ketika kalian tengok ke belakang lagi, ya Allah, terima kasih telah menguatkan aku hari ini punya pengalaman luar biasa, dan ini nggak pernah aku dapatkan selama hidup aku, kalau aku nggak berani untuk mendaki saat ini. Hari ini aku tidak berada setinggi ini, dan teman-temanku melihatku dari ketinggian dan tengadah melihatku saat ini, karena aku berani mengambil langkah pertamaku. Dan itu adalah orang-orang yang berani saat ini. Jangan takut untuk berani memulai gitu, karena kalian gak akan tahu besok kalian masih dikasih kesempatan hidup atau enggak gitu loh. Suatu hari nanti ketika kalian tua, kalian punya bahan ceritaan gitu loh. Dan relasi itu penting banget gitu. Kita nggak tahu gitu pengalaman mana atau ilmu yang mana yang mengantarkan kalian nantinya menjadi seseorang, itu kita nggak tahu teman-teman. Jadi ambil segala sesuatu kesempatan, mau kompetisi, mau sesuatu belajar, bahkan seminar teman-teman, mumpung mahasiswa nih, ikutin aja banyak seminar ya. Karena kalau misalnya teman-teman nanti udah di luar dari mahasiswa, privilege kalian itu hilang gitu, kalian bakal harus bayar lah seminar gitu loh. Dan banyak banget kompetisi-kompetisi yang luar biasa yang cuma bisa diikutin mahasiswa dan nggak orang umum bisa ikutin gitu loh, dan itu bisa nambah CV kita semua gitu. Jadi dari semua yang kakak bilang tadi, hal utama yang perlu kita lakukan itu pertama kali itu jangan pernah takut bermimpi. Betul. Gitu. Kemarin pernah kan ngomong sama kakak pernah bilang, Tuhan aja nggak pernah main-main untuk menempatkan mimpi kita di saat tidur. Masa kita main-main sih untuk meninggikan mimpi kita seperti itu. Betul sekali. Itu sih yang paling saya ingat. Gitu. Iya, mungkin aku share juga sama teman-teman. Jadi teman-teman, banyak banget di antara kita yang nggak percaya lagi sama mimpi kita, akhirnya nggak bisa jadi seseorang. Saya, Sally, mungkin belum mendapatkan kata sukses menurut saya, gitu. Tapi saya dalam perjalanan itu dan berkaca dari pengalaman-pengalaman saya itu dan sharing juga sama teman-teman yang luar biasa di luar kota Batam atau yang sudah bekerja segala macam. Mereka yang mendapatkan cita-cita mereka adalah mereka yang tidak takut bermimpi. Karena apa teman-teman? Allah aja nggak main-main menetapkan mimpi kepikiran kita, ya. Entah itu caranya kalian itu misalnya menjadi seorang bisnismen karena kalian lihat bahwa banyak banget kemiskinan di Indonesia, saya tertarik untuk bisa membangun Indonesia yang ke arah baik, maka saya akan menjadi seorang wirausahaan yang sukses, ya. Dan Sally yang hari ini adalah Sally yang sudah melalui kerikil-kerikil tajam gitu loh. Kalau ada yang bilang bahwasanya Sally nggak pernah gagal, itu nggak benar gitu. Bahkan sampai hari ini juga selalu gagal pastinya. Karena gagal itu adalah proses untuk pembelajaran, proses untuk bisa pendewasaan diri, menjadi seseorang yang lebih bijaksana lagi dalam menanggapi sesuatunya. Gitu loh. Ketika kita salah, pasti kita akan berusaha untuk memperbaikinya jika kita punya akal. Kalau kita salah, kita tidak memperbaikinya, alangkah tidak bijaksananya kita, alangkah tidak cerdasnya kita, gitu. Dan Sally tidak lupa bahwasanya orang tua, ya. Saya selalu sampai hari ini orang tua yang selalu mensupport saya. Ketika orang tua saya bilang tidak, maka saya tidak akan lakukan. Bahkan Allah saja selalu berkata bahwa yang paling penting itu bukan doa ustadz-ustadz teman-teman, bukan dukungan teman-teman, tapi doa orang tua. Saya tantang teman-teman, saya tanya teman-teman, ada nggak di muka bumi ini orang-orang sukses tanpa doa orang tuanya? Walaupun orang tuanya sudah meninggal, pasti orang tuanya juga dulunya berharap anaknya seperti menjadi orang sukses versi mereka, gitu loh. Dan percayalah teman-teman, kalau teman-teman hari ini nggak deket sama orang tua, itu sayang banget teman-teman. Kalian udah satu langkah jauh dari kesuksesan. Teman-teman, bersyukurlah teman-teman ketika kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, ya. Karena mungkin besok, lusa, teman-teman belum tentu tahu orang tua kalian hidupnya kapan, gitu loh. Atau bahkan kalian duluan yang akan meninggalkan orang tua teman-teman gitu loh. So kalian harus punya waktu yang benar-benar dekat sama orang tua kalian. Kalau di rumah itu, Sally itu selalu ya cerita sama orang tua. Even Sally suka sama orang aja ya, suka lawan diri Sally cerita gitu loh. Dekat sama gebetan atau siapapun itu pasti cerita sama orang tua gitu. Nggak ada yang ditutupi gitu.
Dan itu yang menjadikan Sally on the track sekarang gitu. Karena ada support system yang benar-benar kokoh gitu. Temen itu bisa ninggalin kalian kapan aja, tapi orang tua kalian, keluarga kalian gak pernah meninggalkan kalian. Seburuk-buruk apapun kalian, jadi maling pun kalian, tertangkap polisi atau punya masalah apapun, orang tua kalian adalah orang yang pertama yang akan nangis di depan kalian. Yang akan nangisnya itu malu atau nangisnya haru. Teman-teman mencapai sesuatu yang luar biasa, yang paling pertama nangis juga adalah orang tua kalian. Mereka akan bangga ngelahirin kalian. Bayangin gak sih teman-teman, udah berapa biaya yang orang tua kalian keluarkan sampai hari ini gitu loh. Udah gak ternilai harganya gitu loh. Dan banyak sekali mahasiswa sekarang yang jauh sekali dari orang tua gitu loh. Kayak di barat sana, itu bahkan ya, itu usia 17 tahun itu udah nggak tinggal sama orang tua gitu. Dan menurut para ahli yang sudah meneliti itu, kejayaan negara-negara maju itu lambat laun akan menurun. Karena apa? Mereka tidak didukung lagi oleh support system yang luar biasa, yaitu orang tua mereka gitu. So teman-teman, kalau kalian masih punya orang tua, ya kalian hari ini sampaikan ke orang tua rasa terima kasih kalian, rasa bangga kalian sudah dilahirkan ke dunia ini, sudah diberi kesempatan untuk terus bisa belajar. Dan bayangin, guru pertama kalian adalah orang tua kalian sendiri gitu. Doa yang terbaik itu adalah doa anak yang soleh. Itu adalah salah satu amal yang tidak akan putus-putusnya teman-teman. Selagi teman-teman mendoakan orang tua kalian, dimanapun kalian berada, insya Allah pahalanya tuh ngalir terus untuk kalian ataupun untuk orang tua kalian gitu. Amin. Amin. Banyak ya kak, misalnya dipelajari dari kakak, dari yang pertama memperhatikan hal-hal yang kecil, bahkan untuk selalu tersenyum. Iya. Yang kedua belajar dari kesalahan. Betul. Karena semua orang pasti akan membuat kesalahan. Nggak ada yang nggak pernah berbuat salah. Pasti. Tetapi nggak semua orang bisa bangkit dari kesalahan itu. Jadi kita harus jadi orang yang bisa bangkit dari kesalahan itu. Lalu yang ketiga ada doa dari orang tua. Karena bagaimanapun juga ridho Tuhan adalah ridho orang tua. Betul sekali. Gitu. Agak dan kuliah ini. Dengar-dengar kan sebelumnya kakak masuk Poltek ini. Ya. Iya. Gimana tuh? Kan Ban tidak bercerita, kakak sebenarnya kakak juga terima di universitas lain, tapi kakak memilih untuk di Politeknik Batam karena orang tua kakak ridhonya di sini. Iya, gitu. betul. Jadi saya dapat beasiswa ke Kanada di UBC, University of Columbia waktu itu, dan ikut seleksi juga. Jadi waktu itu alhamdulillah gitu. Dan akhirnya saya juga di salah satu perguruan tinggi di Pulau Jawa sana, saya juga lulus. Dan waktu itu saya lagi di New Zealand, dan waktu itu saya mau daftar ulang, memang terkendala karena saya waktu itu lagi exchange di New Zealand. Tapi orang tua saya juga bilang bahwasanya Politeknik ini bagus gitu, karena negeri juga. Benar-benar. Dan saya merasa bahwasanya Politeknik ini fasilitasnya luar biasa loh teman-teman. Kalau teman-teman ke kampus-kampus lain, belum tentu ada yang punya e-station, belum tentu punya dinding yang touchscreen, dan bahkan absen aja itu nggak online gitu loh teman-teman. Absen aja masih manual gitu. Dan tangannya udah nggak ada Poltek kita. Iya. Dan Poltek ini ya fasilitasnya itu lengkap gitu loh. Dan teman-teman banyak banget sekarang orang di Pulau Jawa yang mau ke Poltek Batam gitu. Jadi jangan salah teman-teman gitu. Fasilitas kita yang mumpuni, banyak beasiswanya lagi di sini. Kesempatan beasiswanya luar biasa di sini. Dan juga kesempatan teman-teman buat eksplor banyak hal. Dan mereka itu susah banget loh nyari event-event yang di Singapura, di skala-skala internasional. Mereka itu butuh cost yang lebih besar. Tapi teman-teman cukup nyebrang bisa ikut event-event internasional gitu. Dan itu cuma bisa didapetin sama anak-anak Batam gitu. Dan juga di kampus yang kita tercinta ini itu juga perhatian dosennya tuh luar biasa sih menurut aku, dibandingkan dosen-dosen yang mungkin mohon maaf kampus lain punya gitu. Karena cenderung dosen-dosen itu ya cuek gitu, kayak ya udah kamu mahasiswa urus gitu. Kalau kamu ya seperti ini nggak kayak Poltek gitu, bener-bener diajarin sampai bisa gitu loh. Di mana nak yang nggak bisa nak? Coba tanya nak gitu. Itu kelebihan Poltek gitu. Dan juga prestasi-prestasi mahasiswa Poltek yang luar biasa, tepuk tangan dong ya. Udah sampai go internasional gitu loh, banyak banget gitu. Jadi jangan slepe gitu. Dan menurut saya percaya bahwa yang emas tetaplah emas
gitu. Dimanapun dia berada. Iya, dimanapun kamu berada, kalau kamu ngerasa emas, kamu tetap akan emas gitu loh. Jadi kakak kan tadi ngelepas New Zealand gitu kan. Ya. Ini kakak akhirnya kesini. Oh. Apa yang membuat kakak bersyukur karena kakak telah melepas itu? Apa prestasi yang kakak capai setelah kakak menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Batam ini? Aku bersyukur banget, banyak banget kesempatan yang luar biasa ketika aku di Poltek. Mungkin kalau aku kuliah di luar negeri atau kuliah di Pulau Jawa sana, aku mungkin kesempatannya nggak sebesar mereka gitu loh. Karena mereka pasti cari yang the best lagi gitu ya kan. Dan di sini aku banyak banget kesempatan. Pertama gitu, semester pertama aku belajar. IPK aku masih 4. Tepuk tangan dong. Bisa nih soalnya ya. Ya, dulu tuh ikut jadi Mawapres juara 1 gitu ya kan. Kalau di Pulau Jawa sana kan susah banget gitu ya kan. Kayak kalau aku di Poltek, aku bisa mewakili Indonesia gitu. Karena seleksi aku gak terlalu ketat waktu di provinsi gitu. Dan sampai kayak ke nasional, akhirnya kayak mengantarkan aku ke PBB, mengantarkan aku kemana-mana gitu. Dan ketika kalau aku keluar, mungkin aku nggak bisa dapat kesempatan itu. Dan mungkin aku sekarang nggak bakal mendirikan startup sama teman-teman. Dan startupsnya ini, alhamdulillah juara 3 dari 8 negara. Wow. Nah, jadi itu aku nggak mungkin gitu loh. Atau mungkin aku sekarang bersama teman-teman mendirikan sebuah forum di bawah naungan pemerintah Kota Batam, namanya Forum Informasi Remaja Kota Batam. Tandanya Allah suruh saya untuk bisa terus memberikan yang terbaik untuk Kota Batam, ngasih peluang-peluang nih kegiatan positif apa yang harus aku lakukan untuk Kota Batam. Mitranya Fir ini luar biasa, ada dari Polda Kepri, dari BNN, dari BKKBN, dari Iluni UI ya, Iluni UI Kepri, lalu BPJS, setiap pesertanya semuanya itu terlindungi oleh asuransi. Dan juga aku bakal hemat kos. Ketika aku keluar daerah, banyak teman-teman aku yang biayanya tuh lebih mahal gitu loh. Ya kan? Orang di mana-mana tuh cari beasiswa, bukan nyusahin orang tua. Alhamdulillah teman-teman saya dari SD kelas 1 sampai saya kuliah di Poltek ini saya selalu beasiswa dan uangnya itu selalu uang dari saya sendiri. Entah saya itu ikut lomba terus uangnya saya bayarkan untuk uang kuliah ataupun kayak kemarin kan masih bagus banget prestasi akademiknya juga dapat beasiswa dari Poltek gitu. Jadi ya itu yang bikin daripada kita nyusahin orang tua, mendingan kita jadi orang yang bisa bantuin orang tua gitu loh. Orang tua saya mungkin alhamdulillah gitu, dia BUMN, satu lagi dua-duanya bekerja gitu loh. Tapi saya anak pertama, saya juga harus ngasih motivasi sama adik saya. Dan percayalah teman-teman, ketika teman-teman punya adik ya, entah saya merasakan atau bagaimana ya, adik kalian ya itu bakal contoh kalian ya, atau anggota keluarga kalian bakal jadi tauladanin kalian gitu loh. Entah itu hal negatif, entah hal buruk gitu loh. Kadang-kadang memang itu wajar gitu dibanding-bandingin gitu. Nah, ketika saya punya prestasi itu, ternyata adik saya tuh lihat saya gitu, ih malu lah, punya kakak prestasinya banyak, tapi adiknya masa bego gitu ya kan, malu lah gitu ya kan. Akhirnya apa teman-teman? Adik saya duluan yang diundang ke Istana Negara, diundang oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Ya, jadi teman-teman, ternyata impact kecil yang buat kalian kayak gini. Saya nggak berharap ya teman-teman yang hadir hari ini entah menilai saya positif atau negatif, hitam atau putih, asalkan teman-teman mendapat pembelajaran dari apa yang saya sampaikan, itu sangat berarti sekali teman-teman. Ya. Dari ribuan anak Poltek, jutaan anak Poltek ya, ribuan yang hadir di sini adalah orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah. Atau ada juga yang dari kampus lain ya, tuh teman kita dari kampus lain datang cuma untuk melihat podcastnya teman-teman yang perdana ini gitu loh. Wah, Gitu. tepuk tangan dulu untuk kita. Jadi ini saya percaya bukan cuma Iya. Kak Sally yang kayak gini, pasti juga kan teman-teman juga yang bisa dikatakan merelakan universitas lain untuk masuk ke sini. Wah, pasti luar biasa banget. Dan saya sendiri mengalami itu gitu kan Kak. Oh, iya. Dan iya justru banyak sekali yang bisa saya syukuri. Salah satunya adalah saya bisa duduk di sini Iya. ngobrol sama Kak Sally, seorang yang sangat menginspirasi, bahkan pernah Amin. iya, dan bahkan pernah ke 10 negara. Iya. Itu luar biasa banget gak sih? Dan kalian juga bisa dan karena kalian juga mahasiswa Poltek, kalian bisa duduk di sini mendengarkan kisah inspirasi dari Kak Sally gitu. Jadi banyak banget yang bisa kita syukuri dari pilihan kita. Oh. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa bicara juga sama kamu tentunya. Karena
kamu adalah salah satu orang yang juga menginspirasi teman-teman karena dia berani untuk memulai, berani untuk bisa MC di depan teman-teman sekalian, membawakan acara yang perdana yang besar banget dan memulai sesuatu yang baru keluar dari zona nyaman kita itu luar biasa sulit banget. Tepuk tangan dong. Nah, jadi teman-teman itu punya makna yang berbeda-beda ya mengenai self improvement. Teman-teman bisa memperluas zona nyaman teman-teman, atau mungkin zona nyamannya terlalu sempit, ya keluar aja dari zona nyaman itu karena udah berada di era yang toxic, ya kan? Kita nyaman gitu di era yang toxic gitu, tapi kayaknya kita need improving gitu loh. Kita harus beda gitu. Tahun terus berganti, umur makin tua, tapi tetap diri kita itu kayak belum menemukan jati diri kita. Apa sih yang kita mau? Apa sih yang harus kita lakuin? Gimana sih caranya supaya aku bisa mengisi pembangunan sebaik mungkin? Gimana sih caranya aku mau dapetin cita-citaku? Atau malah aku sendiri nggak tahu nih cita-citanya mau jadi apa gitu loh. Setelah lulus kuliah nanti mau ngapain gitu loh. Nah itu yang perlu teman-teman kenali gitu. Luar biasa sih. Jadi kembali lagi kayak awal ya kak, know yourself, okay. Know yourself, love yourself, believe in yourself. Jadi mungkin 3 hal itu yang bisa dicatat untuk kita semua. Intinya adalah kita harus percaya sama diri kita sendiri, yang dimulai dengan mengetahui diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, dan juga percaya pada diri kita sendiri. Kebijaksanaan kita diukur dari semakin banyak kita mampu menempatkan diri kita pada tempatnya. Dan ingatlah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, kalau ada temannya yang sensian, ya kita jangan juga ikut sensian gitu, dengarkan gitu. Kalau ada temannya yang cerewet ya, dengarkan dulu gitu. Karena orang-orang seperti itu pengen didengarkan dulu. Kalau ada teman-teman yang introvert, susah diajak ngomong, kalau punya masalah ya kita yang dekatin gitu. Ya, itu yang penting. Tempatkan diri kita pada tempatnya gitu. Mungkin itu sih rasanya. Betul. Oke, jadi untuk teman-teman nih yang mungkin sudah merasa butuh sesuatu yang lebih, mungkin bisa mampir dulu ke Poliliterasi kita. Di sana ada buku, macam buku, ada buku tentang self improvement juga. Wow. Juga ada komik, Wow. gitu. Keren banget. Keren banget dong kak. Anak muda tuh harus punya karya gitu. Salah satu poin plus di era industri 4.0 saat ini adalah karya gitu. Karena segala sesuatu itu nanti bakal tergantikan, ya cepat atau lambat itu akan tergantikan dengan mesin, dengan sesuatu yang baru yang nggak terduga-duga. Banyak jurusan-jurusan baru yang bermunculan hari ini teman-teman. Tapi yang membedakan kita dengan yang lain itu adalah karya. Karya itu nggak akan pernah menggantikan teman-teman sampai kapanpun. Itu yang menjadi ciri khas teman-teman kalau nanti mau bertarung di era kompetisi yang benar-benar. Bahkan saat ini Menteri Pendidikan menggalakkan yang namanya itu Merdeka Belajar. Diharapkan apa? Dengan adanya Merdeka Belajar ini, kita menghasilkan inovasi-inovasi kreatif. Itu yang dituntut saat ini. Tepuk tangan dong untuk MTI ya. Karya-karyanya luar biasa loh. Gak semua orang bisa ngasilin karya kayak gini sih. Gitu. Belajar aja bisa merdeka ya kak? Iya. Belajar doang padahal. Belajar ya kan? Gini kak, mungkin kan karena kita tuh udah lama ngobrolnya nih kan, dan kayak gak kerasa juga udah maghrib. Tapi sebelum maghrib mau kasih pengumuman nih. Jadi kami udah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari untuk Kak Sally dari Instagram sendiri. Jadi untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, jawabannya akan kalian terima setelah break. Jadi belum jangan mana-mana karena dipastikan pertanyaan luar biasa kalian itu akan dijawab dengan hal yang lebih luar biasa lagi dari tamu kita Kak Sally. Yeay. Thank you. Mungkin di sini ya sesi pertama, mungkin sesi kedua bisa bertemu lagi setelah sholat maghrib. Terima kasih semuanya sudah datang. Harap untuk tidak bubar dulu agar bisa menyaksikan sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung selanjutnya ini persis sama pembahasan kita tadi, yaitu zona nyaman gitu. Oke, langsung aja ya teman-teman. Yang gila materi
melangkah dari zona nyaman. Oh, sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Diam dan mati, kini kita tak bisa berdiri, berdiri. Diam dan mati, milik dia yang tak bisa berdiri di kakinya sendiri. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Tanamkan pesanku agar kau tak keliru, berkarya bersama hati. Terima kasih. Welcome back to the very first ever HMTI Podcast Live Session 2020. Nah, jadi kan kita udah break kan, juga udah dibuka kembali dengan penampilan live musik dari Jenny. Jadi langsung aja kita lanjutkan lagi. Tapi sebelum itu juga dari Instagram kemarin juga dibuka kan sesi kirim salam. Jadi ini ada beberapa yang keterima, yaitu yang pertama dari @n, salam buat ayah dan bunda semuanya. Lalu ada juga @f, ada kirim salam buat Ulan divisi pers dan info, semangat ya, jangan lupa makan katanya. Terus ada juga dari @f lagi nih, salam buat Kirani. Wah. Unci. Enggak, mau juga enggak nih untuk menyampaikan nih salam dari teman kita? Oke. Dari T, habis itu huruf keduanya R, huruf ketiga I. Oke. TRI gitu. Pokoknya itulah ya. Kalau kirim salam untuk sobat pers dan info, tetap semangat kejar tayang. Wah, mana nih pesan informasi? Wow. Pokoknya unc. Dari R juga kirim salam ya buat Kader. Hehehe. Wah, ini Kader. Terus juga kirim salam buat dari N, kirim salamnya dong buat ke semua anggota divisi pendidikan, sukses buat semua prokernya. Wah, amin. Ya, ini dari R ya. Terima kasih R, ini temen aku juga ya, sekarang juga di pers sih, di salah satu media di Kota Batam yang cukup hits ya. Aku mau kirim salam buat bintang tamu Sally Febrina Mayora, sukses selalu karirnya. Amin. Oke, itu dia tadi kirim-kirim salamnya. Lanjut aja ya. Iya. Kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman netizen kita. Oke. Oke, yang pertama. Netizen biasanya julid, tapi kali ini semoga nggak julid ya. Ini kayak netizen berpendidikan gitu. Berat. Pasti berat ya. Lanjut ya. Ini nggak mulai nih kayaknya. Iya, boleh. Oke, pertanyaan pertama ini ada dari @cacagia, how to not be insecure in front of people. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan sama kan, jadi digabung aja sama dari @Fadil Lazara juga, gimana cara meyakinkan diri sendiri kalau kita itu bisa. Sama juga dari Indah
UTMH, how to overcome insecurity and anxiety by your point of view. Oke, bener banget ya. Self improvement itu bukan terkait gimana caranya kita berubah aja, tetapi sesuatu yang kadang-kadang ada di tengah-tengah kita itu juga perlu kita sadari, apalagi ada yang di dalam diri kita. Ya, insecurity atau kita bisa sebut dengan rendah diri, kayak minder gitu ya. Bahasa simpelnya tuh minder gitu. Bener, kita selalu percaya bahwa di atas langit itu masih ada langit gitu. Kalau kita terus membandingkan diri sama orang lain, ya tentu gak akan ada habisnya gitu loh. Ciri-cirinya insecurity itu bisa kita lihat, pertama adalah kita itu ngerasa kayak suka ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain gitu. Kayak, ih kok dia makin cantik ya, gini-gini. Kita secara langsung itu kita udah minder gitu loh teman-teman, sadar gak sih? Gitu. Terus, ih kok dia kurusan nih sekarang? Terus kita kayak ngaca gitu dalam pikiran kita, kayak ih gue gendut anjir sekarang gitu ya kan. Jadi tuh kayak apa ya, kayak bener-bener terjadi, it's happen gitu loh. Dan itu cara bentuk kita ngebandingin secara nggak langsung sih teman-teman gitu. Dan kadang-kadang itu juga yang bikin kita jadi kayak stuck gitu sama diri kita sendiri. Dan kita tuh kadang-kadang nggak bersyukur gitu. Itu yang bikin kita kadang-kadang rendah diri gitu. Itu bisa terjadi rendah diri itu karena kita pertama kurang bersyukur gitu. Coba deh, setiap hari teman-teman selalu bilang sama diri kalian bahwa gak masalah loh punya badan yang agak lebar tapi sehat, daripada orang yang kurus kayak model tapi sakit-sakitan dan gizi buruk segala macam gitu ya kan. Gak masalah loh jadi orang yang kembem, toh itu imut-imut kan. Kalau orang yang sayang sama aku akan terima aku apa adanya. Kita insecure itu karena mindset kita loh teman-teman gitu loh. Mindset kita yang bikin kita itu ngerasa minder, itu yang buat kita juga jadinya kayak ke confidence gitu. Percaya aja sama diri sendiri gitu. Kalau ada orang yang ngejekin kalian, itu bisa kita kenakan pasal juga loh teman-teman. Mau itu di media sosial, itu kena unsur undang-undang ITE sekarang ya. Ada unsur body shaming, lalu juga bullying, itu juga bisa kena hukuman yang sesuai gitu. Jadi teman-teman ya udah percaya diri aja gitu loh. Yang kedua adalah dari kekurangan-kekurangan kita itu tadi, ya, ya nggak usah banyak baper gitu loh. Kita tuh insecure juga karena kita seringan baper gitu loh. Kayak teman kita bilang kita kayak, ih bajunya bagus, aku tuh apa lah ya kan, anaknya yang ini gitu. Kenapa nggak kita motivasi diri kita gitu? Wah bajunya bagus, berarti aku harus semangat nih, biar aku bisa suatu hari nanti bisa beli baju yang lebih banyak lagi yang kayak gitu ya kan. Makin semangat gitu loh, makin memotivasi diri gitu loh. Dan kita selalu nggak henti-hentinya untuk menggali potensi dari diri kita gitu. Kita sadar bahwa kurangnya kita di situ, ya udah kita tutupi dengan cara apa. Atau mungkin kita sadar bahwasanya kita punya kekurangan seperti apa, bukan malah kita jadi down gitu, tapi harus bisa bangkit gitu untuk bisa improving gitu. Nah caranya yang tadi adalah benar banget. Yang seperti saya katakan di awal adalah internal faktor ya. Insecurity identik dengan mindset gitu. Kalau teman-teman punya jiwa yang kuat, teman-teman tuh nggak akan mudah goyah. Percaya deh teman-teman, kalau kalian berada di antara puncak-puncaknya daun, kayak sebuah pohon ya, semakin tinggi pohon, semakin banyak angin yang menerpa gitu ya. Kalau ada teman-teman kalian bilang, ih Sally kok kayak gini, ih Sally kayak gitu, pede aja gitu loh, pede aja gitu loh. Iya makasih ya, ih gak apa-apa, aku kan imut, pipi aku tembem gitu. Walaupun kadang-kadang kita kayak malu gitu sih, walaupun gitu, cuman ya kadang-kadang kita bisa untuk improving gitu loh. Oh berarti sekarang aku mau berat badan yang ideal gitu, aku bisa olahraga, dan kalian bisa bilang makasih sama teman-teman kalian gitu loh. Dan kalau kalian itu insecure, kunci utamanya ketika kalian gak mampu memotivasi diri kalian, cerita ya. Kebanyakan dari kita itu merasa minder dan selalu pendem-pendem terus, lama-lama itu bisa menjadi sebuah stres gitu. Stres berkepanjangan lama-lama depresi, dan itu bahaya banget teman-teman kalau depresi gitu. Tahu nggak sih kalau misalnya di negara K itu paling banyak pekerjaan yang buka sekarang itu menjadi seorang psikiater atau seorang psikologi gitu. Seorang psikologi itu sekarang banyak banget di negara K. Karena apa? Karena ketika selfie nggak bagus ya kan, mereka insecure, bunuh diri gitu loh, ya kan? Dijudge dikit karena
karena fotonya yang bla 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 bunuh diri gitu loh ya. Itu karena apa teman-teman gitu, karena mereka itu udah depresi gitu, bukan stres lagi, tingkatannya tuh udah max gitu loh. Mereka nggak tahu nih diri sendiri, nggak mampu motivasi gitu ya, cerita gitu. Cerita yang paling penting itu pertama ceritakan sama siapa coba? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman, hati kita itu nggak tenang kalau kita tuh nggak ingat sama Allah gitu loh, sama Tuhan gitu. Kalau teman-teman ngerasa minder, kalian itu secara nggak langsung itu udah menghina ciptaan Allah gitu loh. Jadi Allah itu udah ngasih kalian tuh bentuk sebaik-baiknya guys gitu loh, sebaik-baiknya gitu. Jadi bersyukur kuncinya gitu, cerita sama Allah. Ya Allah, hari ini aku tuh ngerasa insecure gitu loh. Hari ini aku punya problem ini. Percaya deh teman-teman, yang bisa menjawab cerita kalian itu Allah gitu. Entah kalian nanti di besoknya melihat hal-hal tertentu ya kan, kalian jadi bersyukur kembali gitu loh. Kalian ada batasan-batasan di mana ketika kita sudah mendapatkan segalanya atau apapun itu, yang paling penting itu diisi itu rohani kita gitu loh. Rohani itu penting banget gitu. Ingat sama Allah gitu. Dan yang kedua adalah orang tua, itu tadi cerita sama orang tua gitu. Orang tua juga bakal ngasih kalian motivasi yang paling terbaik. Kalau kalian rasanya belum memulai step untuk orang tua, ya udah nggak apa-apa, tapi cerita dulu sama teman-teman kalian juga boleh gitu. Nah itu tips-tipsnya tadi. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan tadi itu ada beberapa yang bisa kita ambil lah. Yang pertama itu jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Yeah, bersyukur. Kita boleh berubah, tapi bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tapi kita boleh berubah untuk menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Jadi jadilah betul. Jadilah versi terbaik untuk dirimu sendiri gitu. Dan yang kedua itu kita kalau benar stuck, gak bisa cerita, gak bisa ngapa-ngapain, cerita sama Allah, bergantung sama Sang Pencipta gitu. Betul. Jadi di situ tuh kita nggak akan tersesat. Jadi insya Allah semua insecurity dan anxiety kita tuh sedikit demi sedikit akan memudar gitu. Iya betul. Oh iya, ada tambahan sedikit. Kadang-kadang ini ada juga tadi yang ngomongin masalah kecemasan gitu atau panik ya. Gimana sih caranya? Aku tuh kadang-kadang juga panik tiap hari gitu ya kan misalnya. Apalagi tuh kayak di depan umum gitu. Pertama adalah tarik nafas. Oke, tarik nafas 3 kali, hidup di hidung, keluarin di mulut. Aku biasa kalau nervous tuh kayak gitu teman-teman. Pengalaman terberat aku pernah ngasih seminar sampai ke Filipina, itu aku diundang. Aku tuh benar-benar di antara forum yang ibaratnya kayaknya sih mereka itu lebih banyak achievementnya dari aku gitu. Mereka tuh pemimpin-pemimpin leader se-Asia Tenggara yang keren-keren dan aku jadi pemateri di situ. Ya aku nervous dong, ya kan? Jadi aku tarik nafas 3 kali, baru aku keluarin di mulut. Yang kedua adalah mindset gitu. Mindset. Kalian itu harus punya keywords di dalam pikiran teman-teman. Ketika kalian udah mulai cemas atau mulai udah mulai panik gitu, kalian harus bilang dalam diri kalian sendiri ya. Boleh doa juga gitu, doa itu penting banget pasti. Tapi kalian juga boleh bilang sama diri kalian, Sally, kamu udah pernah menghadapi hal yang sekecil ini, hal yang lebih besar dari ini pun pernah kamu hadapin gitu. Kamu pasti bisa hadapin kali ini gitu. Atau ketika kamu udah stres berat kayak, Sally, gak ada orang yang bisa menyelesaikan masalah ini selain kamu. Sesuatu itu yang berkepanjangan akan menumpuk, lebih baik kamu selesaikan gitu. Jadi lebih baik kalian punya kalimat-kalimat ajaib untuk diri kalian sendiri. Itu tergantung kalian gitu. Itu aku selalu bilang sama diri aku sendiri setelah sholat subuh, bilang, Sally, hari ini kamu bisa menghadapi semuanya dengan luar biasa. Gak ada orang yang sebaik kamu, gak ada orang yang terbaik di dunia ini selain kamu. Kamu paling keren, paling the best gitu. Jadi aku gak pernah insecure gara-gara itu. Tepuk tangan dong. Bagi saya bahagia itu bukan sesuatu yang ingin dicapai, tapi bahagia itu adalah formula untuk menciptakan energi positif. Saya tidak mau mencari bahagia, tapi bahagia itu harus ada dalam diri saya karena saya mau ciptakan energi positif. Gitu. Tangan dulu dong. Jadi ini tambah satu lagi loh poin dari Kak Sally. Yang pertama tuh yang dari awal kan. Yang pertama itu kita harus know yourself. Yang kedua
itu yang kedua itu love yourself, yang ketiga believe in yourself, sama yang keempat support yourself. Karena Oke. siapa lagi coba yang akan mendukung kita selain diri kita sendiri gitu. Betul banget. Iya. Jadi dari yang kakak itu tuh udah sekaligus menjawab pertanyaan dari ADMFSRD ini. Dia bilang dia juga termasuk orang yang cemas gitu. Dia gampang banget cemas apalagi dalam melaksanakan prokernya. Jadi tuh tips dari Kak Sally yang pertama dia harus atur nafas, hembuskan, dan seolah-olah tuh kita menghembuskan itu kita buang semua kecemasan kita. Iya. Yang kedua, Karena kalau kita relax, otak kita itu bisa bekerja dengan baik. benar. Terus yang kedua, kita harus support diri kita sendiri, bilang kamu hebat, kamu bisa. Kamu memilih untuk memulai ini, maka kamu harus menyelesaikannya juga gitu. Jadi kecemasan itu cuman kayak ya angin lewat doang lah ya kak ya, nggak Iya, perlu betul. diirawin lah ya kak ya. Iya, cemas itu pasti ada, tapi kita bukan harus terpuruk di situ, tapi harus keluar dari kecemasan itu. Oh, bener. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari @dimasaditya366. Ini pakai bahasa Inggris nih ya, mungkin kalau misalnya lidah agak kepleset sedikit harap maklum ya. Soalnya ini ada Tanjung Uma, ada Batam, mohon maaf. Oke, langsung aja ya pertanyaannya. Some people nowadays melihat self-improvement by other people judgment, not because they need to become better, but to look better in front of other people. Bagaimana sih kak caranya mengubah mindset itu? Secara kan kita hidup di dunia medsos yang nggak jauh dengan people judgment. Iya, bener banget. Kadang orang ngejudge orang lain supaya kelihatan dia tuh lebih bagus daripada dirinya gitu. Tapi percayalah teman-teman harus bersyukur karena kalian gak jadi orang yang ngejudge orang itu. Kenapa? Karena dia juga sedang insecurity gitu. Dia tuh sedang gak percaya diri sama dirinya sendiri. Makanya dia ngejudge orang lain supaya dia tuh merasa lebih tinggi gitu loh. Kalau dia itu ngerasa dirinya itu gak lebih rendah dari orang lain, harusnya tanpa dia show off atau ngejatuhin orang itu, ya, dia harusnya sudah terlihat kok gitu. Kalau kamu memang hebat gitu loh, gak perlu lagi kamu jatuhin orang gitu. Orang yang hebat itu bukan karena orang menjatuhkan orang lain, tapi orang yang ngebangun orang lain itu yang baru hebat gitu. Nah, orang yang seperti itu kadang-kadang kayak kita harus kasihani teman-teman, ya. Itu kelainan itu orang biasanya ya. Biasanya itu karena dia tidak percaya diri, kasih semangat untuk dia biasanya. Kasihlah semangat untuk teman-teman. Kalau misalnya nih ada yang ngejudge nih, aduh, Sally kamu tuh achievement kamu cuma sampai segitu. Aku sih udah sampai ke Harvard, udah ikut MUN-nya yang udah enggak tingkat-tingkatan yang itu lagi gitu loh. Udah ikut yang lebih keren gitu. Terus aku kasih semangat gitu. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Nanti saya juga seperti itu pasti. Namanya juga proses hidup ya ada step by step-nya gitu. Tapi saya bersyukur karena seperti itu. Kasih dia semangat. Kamu juga harus semangat terus berprestasi. Siapa tahu kamu jadi motivasi untuk saya buat saya kalahkan gitu. Jadi kasih semangat gitu, positif kan? Ya kan kita berkompetisi untuk hal kebaikan gitu. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang apalagi itu banyak ya kayak sekarang Instagram itu atau Twitter, orang itu sengaja bikin akun fake gitu loh buat ngejelek-jelekin kita atau mungkin jatuhin kita. Percaya teman-teman, kalian tuh gak bakal dikira jadi artis kalau gak ada haters. Bener. Kalau kalian itu udah tercap jadi artis, pasti kalian punya haters. Jadi kalian proud to be yourself aja gitu. Kalian kayak, wah tenar gitu aku sekarang sampai aku udah punya haters gitu ya kan. Terus kayak positifin aja orang-orang itu. Percaya teman-teman. Orang yang ngejudge kita balas positif, mereka juga capek sendiri gitu. Malu Ya. nggak malu. Dan itu juga melatih kedewasaan kita teman-teman dalam menanggapi sesuatu gitu. Orang yang ngejudge kita malah kita respon balik, mereka makin semangat buat ngejudge gitu. Makin cari-cari, makin dia ternyata ngerespon gitu. Gue makin semangat buat ngebully terus-terusan gitu. Gitu. Terima kasih atas masukannya, insya Allah saya berubah. Walaupun dalam hati kesel ya udah dalam hati aja gitu loh. Tapi nggak usah sampai dinampak-nampain banget gitu loh. Kesel itu pasti ada gitu. Tapi ya cara kita menanggapi sesuatu harus yuk bijaksana gitu. Karena kebijaksanaan kita itu mengukur kedewasaan kita hari ini. Bukan karena usia kita teman-teman, tapi dari sesuatu yang kita sikapi dengan bijaksana itu sudah menjadikan kita pribadi yang lebih dewasa, bahkan lebih dari dewasa itu tadi. Kalau di atas lebih dewasa namanya menjadi panutan gitu. Jadi dari jawaban tadi bisa disimpulkan bahwa ya manusia itu memang dasarnya emang judge-nya tinggi banget kan kak. Jadi itu
itu bagi kita, bagaimana cara kita memandang judgement orang itu ke kita. Dengan ya tadi itu kembali ke awal, haters itu sebenarnya bukan haters, bukan membenci, tapi pengkoreksi diri. Jadi semua yang dia omongin tentang kita itu adalah cara dia mengoreksi diri kita untuk menjadi kita yang lebih baik lagi gitu. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini panjang juga nih. Dari @Rahmat Zainur Fujianto, saat ini sedang tren dengan istilah mager atau malas gerak, generasi rebahan, dan istilah lainnya. Hal ini disebabkan oleh rasa malas seseorang. Malas adalah salah satu penyakit mental yang berdampak buruk, bahkan mengakibatkan kegagalan. Nah, bagaimana ya cara kita untuk melawan rasa malas tersebut? Dan bagaimana cara kita menjadi orang yang produktif dan terorganisir? Wah, keren banget ya dia, berat-berat nih. Rahmat ya tadi ya. Memang yang nanya-nanya semuanya kayaknya berpendidikan banget ya. Karena sesuai dengan zaman kita banget, anak muda banget. Kayaknya cuma HMTI deh yang ngundang dan bikin podcast inspirasi kayak gitu. Wah, tepuk tangan dulu untuk HMTI. Luar biasa sih saya bisa diundang di sini. Terima kasih ya sekali lagi ya. Saya merasa sangat terharu dan berharga di antara teman-teman semua, memiliki teman-teman semua. Tahu gak sih sebenarnya hari ini aku tuh udah bajunya HMTI tahu. Iya, gitu. Terus aku batiknya batik Capri gitu, biar kayak menjiwai Capri dan HMTI gitu. Dan ya, tadi pertanyaannya bener banget. Kali ini generasi mager itu bener sih saat ini terjadi, it's happen gitu loh di era kita gitu. Karena semuanya kemajuan teknologi bikin kita semuanya jadi mudah gitu. Tapi ternyata ini juga ada dampak negatifnya gitu. Kalau kita ngeliat positifnya, banyak banget karya yang bisa kita hasilkan di zaman ini gitu. Gimana kesempatan kita untuk membuka diri dalam peluang-peluang yang ada itu lebih besar di zamannya bapak-bapak kita. Bayangin dulu ngetik itu bawa mesin tik yang gede banget, berat gitu ya kan. Bahkan zaman sebelumnya ada mesin tik, mereka itu nulis di batu air gitu. Jadinya ya gitu, akhirnya mereka gak bawa kertas, gak bawa buku, bawa batu kemana-mana dan harus menghapus, harus remaining gitu loh. Sekarang itu udah ada internet, malah kemudahan akses luar biasa gitu. Dan yang kedua adalah teman-teman nih bisa nih melihat hal-hal negatif itu menjadi suatu bumerang. Cuman masa sih kita harus memanfaatkan itu menjadi hal-hal yang bumerang untuk diri kita sendiri gitu. Caranya supaya to be produktif adalah, pertama adalah mungkin setiap kita ada efek namanya efek jenuh, efek malas itu pasti ada gitu. Tapi teman-teman harus setting goals gitu loh. Itu yang gak bakal bikin kalian itu out of the track gitu. Kalian tetap di tracknya gitu loh. Apa sih kalian pengen apa yang kalian capai gitu loh. Bahkan kalau bisa di tahun 2020 ini apa yang pengen kalian capai itu harus ada gitu loh. Ada nggak di sini yang udah setting gitu? Bahkan cita-cita aku itu selalu aku tempel tulisan huruf gede, bold lagi, Presiden Indonesia gitu. Jadi setiap kali aku bangun itu tuh di depan kasur aku gitu loh, bener-bener depan kasur aku banget gitu loh. Setiap kali aku bangun tok gitu, gak boleh malas Sel, tengok mimpimu banyak kali gitu ya kan. Kamu pengen ke negara mana nih 2020, gak boleh malas nih Sel gitu. Jadi tuh bangun-bangun kalian tuh kayak udah ada beban, tapi beban yang memotivasi teman-teman gitu loh. Dan ya kedua adalah kadang kita mager itu teman-teman karena kita nggak menyukai hal yang kita lakukan itu. Ya misalnya ada mata kuliah tertentu yang mungkin teman-teman nggak suka karena dosennya mungkin atau karena mata kuliahnya memang susah gitu ya kan. Teman-teman kalau bisa tuh di fotokopian atau di bukunya tulis gitu, I love matematika gitu loh. Teman-teman berdamai gitu loh sama sesuatu yang kalian nggak suka gitu. Ayolah berdamai gitu, tulis aja gitu, I love multimedia gitu ya kan. I love coding. Jadi pas kalian nanti udah ada materinya kayak aku cinta sama coding. Jadi berusaha mencintai dulu gitu, berdamai sama sesuatu yang gak kalian suka. Dan gimana caranya mengetahui passion itu penting banget. Kita mager karena kita melakukan sesuatu juga karena bukan passion kita gitu loh. Ini bukan passion aku nggak bisa di sini. Aku tuh nggak cocok fashion desain gini tuh, desain grafis gini susah, aku nggak bisa. Aku harusnya nggak di sini gitu. Kalian berarti punya sebuah skill di luar itu loh teman-teman. Ya, ada sebuah penelitian namanya jendela for windows ya. Kemampuan atau bakat kita itu ada sesuatu jendela pertama yang orang tahu, kita juga tahu. Terus ada hal kedua adalah bakat yang kalian nggak tahu, orang lain tahu gitu. Jendela kedua adalah
hal yang ibaratnya kayak, ih kamu tuh cocok tahu jadi FUA gitu. Ih masa sih itu nggak bagus tahu. Coba deh latihan lagi, bener sumpah bagus gitu. Itu orang lain tahu bakat ya. Kalian cuma iseng-iseng doang gitu loh, ya. Terus ada jendela yang ketiga, itu mereka nggak tahu, kalian nggak tahu gitu. Itu biasanya sesuatu yang apa ya? Ibaratnya tuh kayak seiring dengan berjalan waktu kalian belajar sesuatu, kalian mungkin bisa expert di bidang tertentu gitu. Nah, dan hal yang terlanjutnya adalah jendela keempat adalah hal-hal yang nanti akan datang di depan kalian. Itu biasanya kejutan-kejutan dari diri kalian sendiri gitu. Nah, mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan sama teman-teman. Jangan takut bermimpi. Kalau mimpi kalian itu belum diremain orang, tandanya mimpi kalian biasa aja gitu loh. Kalau kalian mimpinya luar biasa, ingatlah jika kalian bermimpi akan jatuh di antara bintang-bintang gitu. Kalau kalian mimpinya cuma setinggi atap poltek ya jatuhnya ya di aspal, orang mimpinya dikit doang gitu ya. Yang kedua adalah knowing your passion gitu. Caranya gimana? Ngelis dulu nih dari hal yang kalian gak suka gitu. Kalian coba list aja gitu. Yang ketiga adalah mindset gitu teman-teman. Gak ada yang bisa, sekali lagi saya kasih tahu, gak ada yang sebaik diri kalian memotivasi diri kalian sendiri gitu. You are the captain of your ship gitu. Kamu adalah kapten dari kapalmu. Kapalmu adalah dirimu. Mau dibawa kemana dirimu? Mindsetmu yang membawamu gitu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Oke, itu aja mungkin dari aku. Terima kasih banyak untuk Kak Sally nih. Ini kan hadir kakak sini kan juga dalam rangka ulang tahun HMTI. Jadi belum lengkap rasanya kalau kakak nggak menyebutkan wish kakak untuk HMTI itu sendiri. Oke, wish aku ya. Wishnya semoga HMTI semakin sukses. Amin. Punya pergerakan-pergerakan positif luar biasa untuk Indonesia. Amin. Semua anggotanya itu dapat diberikan kesehatan, kelancaran untuk menyelesaikan segala permasalahan di organisasi, di rumah maupun di perkuliahan. Semua yang ikut organisasi, gak hanya anak-anak organisasi tapi juga nilai-nilai yang memuaskan nantinya. Amin. IPK yang paling terbaik. Amin. Dan punya prestasi-prestasi luar biasa. Dan semoga suatu hari nanti rekan-rekan yang di organisasi HMTI adalah orang-orang yang memimpin di Indonesia ini. Amin. Dan saya berharap semoga segala hajat dan pengharapan untuk masing-masing anggota dari HMTI terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sukses terus untuk HMTI. Ada tagline-nya enggak? Ada. Apa? Ayo kita gaungkan bersama apa? Bilang apa? Oh gitu. Terus jawabannya? Ayo. Salam informatika. Salam informatika. Salam informatika. Ini kan udah sampai di penghujung acara. Iya. Saya selaku moderatornya minta maaf sebesar-besar jika ada kesalahan. Terima kasih sangat-sangat besar untuk kakak karena sudah ingin menjadi kasih. bintang tamu pertama di podcast kami. Iya. Semoga semua wish yang kakak ucapkan bisa terkabulkan. Amin. Oke, jadi untuk itu sebelum penutupan acara kita akan melakukan penyerahan plakat terlebih dahulu. Oke.